Dan terkait kebijakan anggaran untuk kesejahteraan guru-guru Madya ataupun TPQ, kemarin juga kita Komisi 1 sudah menemui beliau-beliau semua lewat audensi, dan harapannya di tahun ke depan apa yang diharapkan teman-teman di madrasah ini ataupun yang lainnya bisa tercover oleh anggaran pemerintah daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali kembali podcast DPRD Kota Tegal hadir. Kali ini bersama saya, Indri Laksmi Putri. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, pada kesempatan ini kita bisa berjumpa lagi. Tentunya dengan topik bahasan yang menarik yang patut untuk kita kupas secara tuntas. Sahabat podcast DPRD Kota Tegal, pemerintah dijalankan oleh dua unsur, yaitu eksekutif atau pemerintah daerah dan legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kedua unsur ini menjalankan roda pemerintahan secara bersama-sama. Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat adalah sebuah lembaga yang memiliki 3 unsur, yaitu mempunyai 3 fungsi, diantaranya adalah fungsi legislasi atau perundang-undangan, fungsi budgeting atau penganggaran, dan fungsi pengawasan atau kontrol. Tentunya fungsi-fungsi tersebut tidak akan mudah. Tentunya perlu orang-orang terpilih yang bisa melaksanakannya. Dalam kesempatan ini kita sudah bersama dengan narasumber yang luar biasa, hebat tentunya di bidangnya masing-masing. Beliau adalah anggota DPRD Kota Tegal periode 2019-2024 dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Ya, ada Bapak Fathul Iman SPDI. Assalamualaikum Bapak Fathul Iman SPDI. Saya sebut komplit dulu. Waalaikumsalam Mbak Indri. Selamat apa kabar? Pagi. Alhamdulillah sehat, baik-baik saja. Luar biasa ya Pak. Semangat hari ini Pak. Semangat yang luar biasa. Biasanya saya ngantor berangkatnya siang. Karena hari ini ada podcast, saya berangkat pagi-pagi. Waduh, terima kasih sebelumnya untuk Pak Fathul Imam atas kesediaannya di podcast bersama dengan DPRD untuk kesempatan hari ini. Untuk lebih akrab ini Pak, saya biasanya memanggil apa ini Pak, biar akrab ini Pak? Jadi tergantung kondisi di lingkungan masing-masing ya. Saya kalau di kantor banyak manggil Pak Fathul. Oh, Pak Fathul. Kalau teman-teman lama sekolah saya panggil Imam ya. Oke. Cuma kalau di lingkungan hari ini masih manggil profesi saya yang lama yaitu Pak Guru. Jadi luar biasa. Lebih akrab saya dipanggil Pak Guru. Baik. Kelihatannya banyak nama tapi masyarakat kelihatannya sudah familiar. Iya. Baik, di dalam kesempatan ini kami persilahkan untuk Pak Fathul Imam menyapa dari sahabat podcast DPRD Kota Tegal sekaligus memperkenalkan diri. Silahkan Pak Fathul, mungkin saya sebut ya Pak. Boleh. Silahkan Pak Fathul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi semua kepada masyarakat Kota Tegal, khususnya pada pagi hari ini, tepatnya pada hari Jumat tanggal 10 tahun 2023. Mudah-mudahan kita semua, pribadi saya dan semua masyarakat Tegal pada hari ini dan seterusnya dalam lindungan Allah SWT selalu diberikan kesehatan dan diberikan jalan yang terbaik. Terutama kami di pemerintahan bisa menjalankan aktivitas kita sebagai wakil rakyat ya. Wakil rakyat di Kota Tegal bisa menjalankan aktivitasnya secara baik dan bisa amanah. Terima kasih. Baik, luar biasa perkenalannya sudah komplit, suasananya sudah langsung menghangat ini Pak Fathul Imam. Ya, sahabat podcast DPRD Kota Tegal, hari ini narasumber kita adalah Pak Fathul Imam SPDI dari Komisi 1 DPRD Kota Tegal, dari fraksi
Partai Kebangkitan Bangsa. Betul. Dan tema pembahasan kita hari ini adalah penyelenggara pendidikan non formal. Betul Pak Fatul? Betul ya. Pendidikan non formal, apa itu Pak? Definisi dari pendidikan non formal tersebut Pak Fatul? Jadi pada pagi hari ini saya sengaja mengangkat tema pendidikan non formal di Kota Tegal. Jadi kalau pendidikan formal jelas ya, pendidikan yang di bawah naungan pemerintah, baik pemerintah daerah, dinas pendidikan ataupun di Kementerian Agama. Nah, pendidikan non formal ini juga ada di bawah naungan Kementerian Agama, Betul. terutama kayak pendidikan madrasah diniyah, Oke. taman pendidikan Quran, TPQ. dan juga ada pondok pesantren. Jadi hari ini saya ingin berbicara terkait dengan pendidikan non formal, terutama pendidikan yang ada di Kementerian Agama, yaitu pendidikan non formal di bidang pendidikan agama Islam. Begitu, Mbak Indri. Di pendidikan agama Islam terkait dengan pendidikan non formal yang sudah Pak Fatul tekuni kelihatannya. Karena tadi Pak Fatul adalah salah satu guru notabene swasta yang bergerak di dalam lingkungan Islam, Pak. Saya dulu mengajar di pendidikan formal, Bu, di bawah naungan Kementerian Agama. Di bawah Kementerian Agama. Tadi sudah disebutkan contoh-contoh dari pendidikan non formal ya, Pak. Iya. Apa sih Pak permasalahan yang ada di pendidikan non formal tersebut, Pak? Jadi sebenarnya kalau kita melihat ya, bahwa pendidikan non formal terutama pendidikan agama itu sebenarnya sangat penting bagi kehidupan kita bermasyarakat. Baik. Karena apa? Karena kita hidup bermasyarakat itu harus berkarakter ya. Dan karakter itu biasanya kita dapatkan dari pendidikan yang non formal itu. Gitu. Kalau pendidikan formal jelas pendidikan yang sudah dibikin kurikulumnya oleh pemerintah agar berkarakter. Cuman kita lebih spesifik agar karakter itu adalah karakter yang beragama, terutama saya dan masyarakat yang beragama, agamanya adalah agama Islam. Seperti itu. Terutama ini dalam kaitannya dengan agama Islam ya Pak ya? Betul, iya. Baik, Pak Fatul Imam. Seberapa penting ini pendidikan non formal tadi sudah disampaikan berkaitan dengan karakter dari masyarakat. Harapannya effort dari pendidikan non formal yang sudah dikelola selama ini baik dari pemerintah maupun dari pihak lain, effort yang akan diberikan kepada masyarakat itu membentuk karakter seperti apa sih Pak? Ya, jadi melihat kondisi sekarang ya, yang terjadi di masyarakat, karena pemuda itu kan adalah pemimpin yang akan datang ya. Betul. Subhanul Yam Rizalul Khot, bahwa pemuda sekarang adalah pemimpin di masa yang akan datang. Betul. Tapi kita melihat sendiri hari ini sangat miris ya terkait kejadian-kejadian anak-anak pemuda sekarang yang kadang frontal tanpa alasan apapun, itu mereka melakukan hal-hal yang dianggap menciderai ya, menciderai dari hal-hal yang baik di masyarakat. Jadi menurut saya penting sekali kita dalam artian mengembangkan pendidikan non formal, khususnya pendidikan agama itu, karena di sana minimal ya ini ya, itu anak-anak didik kita itu akan tahu bagaimana akhlaknya yang bisa kita laksanakan, yang bisa kita lakukan, terutama akhlak yang terpuji, akhlaknya contoh adalah akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, yang punya sifat sidik, amanah, fatonah, tabligh ya itu. Jadi kadang pendidikan itu adanya di sana, di tingkatan pendidikan non formal, di pendidikan agama Islam. Jadi sangat perlu sekali, sangat penting sekali, terutama di kota-kota besar seperti Kota Tegal ini ya. Iya. Kalau di desa-desa itu anak-anak ngaji itu masih tradisional ya. Masih belum terarah tradisional seperti di sini ya, tapi di sana karakternya lebih mengenap. Karena apa? Karena di sana itu biasanya pribadi dari pendidik itu sangat berpengaruh. Pribadi dari sang pendidik. Iya. Jadi sang guru ini menjadi apa ya Pak? Menjadi contoh. Iya. Menjadi contoh. Iya. Menjadi contoh bagi santrinya ya. Jadi gini, kalau di kota kan sekarang yang namanya pendidikan formal, non formal itu sudah bagus ya, bagus secara fisiknya ya.
secara Iya, sarana dan prasarananya. ya kayak gitu. Kalau di kampung-kampung itu kan kita melihat itu kan masih banyak yang menempati rumah ustadznya ya. Rumah-rumah ataupun ya sekedar tempat yang sangat sederhana. Tapi di situ walaupun seperti itu kok bisa mengena dengan anak didik kita yang seperti itu. Itu karena apa? Karena pendidikan yang non formal itu walaupun kadang di luar yang sifatnya milik pemerintah dan sebagainya, tapi kadang di sana pengelolaannya lebih baik dan juga pelayanan terhadap anak didiknya itu lebih maksimal. Terutama pribadi dari guru ataupun pengampu materi agama itu mengedepankan keikhlasannya. Mengedepankan keikhlasannya. Iya, kayak gitu. Baik. Ini dari segi masyarakat, harapannya masyarakat bisa masuk untuk mengikuti pendidikan non formal. Iya. Sebuah pendidikan, Pak, tidak hanya ada muridnya saja, Iya. tetapi juga di sana ada gurunya, sarana prasarana yang tadi disebutkan oleh Pak Fatul Imam. Bagaimana, Pak, pemerintah dan juga sebagai dewan selaku penganggaran ini, Pak, memberikan kesejahteraan ini bagi guru-guru non formal yang ada di dalamnya, Pak? Jadi itu sangat penting ya. Di zaman sekarang itu memang yang namanya terkait kesejahteraan itu sangat penting bagi siapapun. Baik pekerja karyawan ataupun pekerja yang lainnya. Apalagi bagi guru-guru madrasah diniyah dan TPQ. Karena apa? Karena guru ini yang mengajar di TPQ dan di Madin itu adalah guru-guru yang bisa mendapatkan dari segi dunia dan akhirat. Iya. Karena apa? Tapi kadang dari segi dunianya dia itu tersisihkan. Bayarannya nggak mencukupi. Ada istilahnya mungkin KMS ya, Pak? Iya. Kartu menuju surga gitu ya, Pak? Jadi bayarannya ya, Pak? Iya, Mbak. Jadi kalau panjenengan tahu, saya sering ke teman-teman guru-guru Madin itu berapa bayarannya? Berapa tuh, Pak? Biasa. Di bawah banget. Cuman kadang saya juga heran, kok bayarnya segitu bisa hidup, bisa punya itu, bisa punya ini itu. Itu yang kadang saya itu melihatnya apa keistimewaannya mereka kayak gitu loh. Kayak gitu. Luar biasa. Tapi kadang teman-teman kita yang sudah punya jabatan ini, punya penghasilan sekian, kayaknya nggak pernah cukup ya gitu. Masih kurang terus ya gitu ya. Saya melihat guru swasta di sana, ya Allah, luar biasa dengan kesederhanaannya, dengan seadanya. Mereka merasa cukup, merasa menikmati kayak gitu. Walaupun kadang saya lihat ya, setelah saya tanya berapa sih sebulannya, sekian. Luar biasa. Luar biasa. Pak Dewan nih tahu betul kondisi real yang ada di lapangan. Iya. Upaya apa sih dari Pak Fatul Imam melihat kondisi demikian? Kebijakan-kebijakan apa yang sudah Pak Fatul Imam berikan khususnya untuk pendidikan non formal dan stakeholder yang ada di dalamnya ini, Pak? Jadi kebijakan saya di non pemerintah ya, Mbak. Saya itu terus mengajak masyarakat di lingkungan kami terutama yang terdekat agar masyarakat itu bisa menitipkan anak-anaknya di pendidikan non formal itu. Karena apa? Biasanya pendidikan itu dilakukan sore hari. Setelah pagi harinya dia di SD ataupun di MI, di SMP, di MTS. Sorenya harapan kami itu semuanya bisa mengikuti kegiatan di pendidikan TPQ ataupun di Madin. Dan secara kepemerintahan, saya itu berharap dan saya juga hari ini belajar menyampaikan kepada beliau-beliau. Kebetulan saya juga punya pokir, ya, pikiran dewan. Jadi hari ini saya itu kepengin ada komunikasi yang baik dengan teman-teman di FKDT ya, dan di yang TPQ itu. FKDT itu berarti Forum Komunikasi Madrasah Diniyah ya, gitu ya. Madrasah Diniyah. Iya, jadi itu kan saya harapannya ke depan biar bisa komunikasi lebih baik, lebih intens ya, terkait kebijakan-kebijakan kami di DPRD, agar pokir-pokir kita itu bisa menyentuh ke sana kayak gitu loh. Betul. Dan harapan kami dari teman-teman birokrasi di pemerintah daerah, manakala kami menitipkan ya bahasanya dana hibah untuk teman-teman di sana agar bisa dipandu, dimudahkan prosesnya walaupun tidak lepas dari aturan yang ada kayak gitu loh. Ya gitu. Tetap jadi, dengan aturan yang ada ya Pak ya. Ada cuman ya yang namanya kita ya dengan teman-teman yang di Madin itu kan mungkin ya rada terkait dengan administrasi mungkin kadang sering beda ya dengan orang-orang di pemerintah. Jadi kadang
manakala ada sesuatu yang kurang itu perlu dibina, perlu dikasih penjelasan kayak gitu. Jadi harapan saya selaku anggota dewan itu, saya pribadi juga pengen ya kebijakan anggaran itu bisa dinikmati oleh teman-teman di pendidikan non formal itu, terutama di Madinah ataupun TPQ. Dan terkait kebijakan anggaran untuk kesejahteraan guru-guru Madinah ataupun TPQ, kemarin juga kita Komisi 1 sudah menemui beliau-beliau semua lewat audensi, dan harapannya di tahun ke depan apa yang diharapkan teman-teman di madrasah ini ataupun yang lainnya bisa tercover oleh anggaran pemerintah daerah. Baik, luar biasa. Ini mungkin satu sudah mewakili ya Pak, tapi perlu kita pahami bersama, Kota Tegal tidak hanya didominasi oleh mayoritas yang beragama Islam ya Pak. Kota Tegal itu adalah heterogen ya Pak, di mana seperti halnya yang tadi disampaikan, Kota Tegal itu kota besar. Ya. Betul ya Pak. Betul. Walaupun dari Kaligangsa sampai Kalibuntu itu jaraknya tidak seberapa jauh ya Pak. Iya. Tapi memang heterogen ya Pak masyarakatnya. Iya, dari Komisi 1 beserta dengan teman-teman mengenai perlakuan pendidikan non formal bagi yang lain itu seperti apa itu Pak Fatul? Jadi terkait pendidikan non formal bagi yang lain, maksudnya yang kayak PAUD ya, ataupun yang lainnya, betul, itu malah lebih, sudah lebih dari yang tadi saya sampaikan itu. Sudah lebih. Itu sudah pasti kayak gitu. Sudah pasti, sudah ada gitu. Dukungan dari pemerintah juga. Iya jelas. Jadi polesan-polesan itu yang terkait dengan pendidikan non formal di bawah naungan pendidikan dinas pendidikan ya itu. Ya. Jelas anggaran itu sudah pasti dari dinas pendidikan akan ada itu. Dan Komisi 1 akan mengawal betul supaya sampai di yang bersangkutan. Mungkin seperti itu ya Pak ya. Jadi memang kalau itu memang sudah ada anggarannya terkait pendidikan non formal di bawah naungan dinas pendidikan. Yang kadang ini kan kita kan yang di bawah Kementerian Agama kan kadang kita yang harus menyentuh. Ini dari segi Kementerian Agama ya Pak ya. Untuk di Kota Tegal sendiri Pak, mungkin Pak Fatul punya data Pak, ada berapa sih Pak banyaknya penyelenggaraan dari pendidikan non formal ini yang khususnya yang ada di Kota Tegal Pak? Jadi kalau berdasarkan data yang kami dapatkan dari teman-teman FKDT ya, ini ada 668 madin tingkat awaliyah. Berarti awaliyah berarti tingkat dasar ya. Tingkat dasar. Iya, 68. 68 Iya. tingkat awaliyah ya Iya, Pak. dari 27 kelurahan. Kalau untuk sanawiyahnya Pak? Di Wusto ya itu ya. Wusto. Itu ada 14 madin. 14 madin. Jadi semua kelurahan belum ada semuanya itu. Karena kita ada 27 kelurahan. Ini kurang lebih separuhnya. Belum. Iya, kurang satu. Kurang satu. Separuh plus satu. Iya. Separuh plus satu untuk tingkat wustonya. Sedangkan untuk aliyahnya Pak? Itu kan ulia kan tingkat Ulia? aliyah ya. Itu kayaknya di Kota Tegal belum itu ya, belum menjalankan. Baru ada mungkin MAN ya Pak yang Kalau tingkatnya MAN masih itu kan formal ya Pak. Ya. Iya. Cuma nanti betul. mungkin di tingkat ulia itu nanti mungkin kita terapkan di teman-teman yang punya pondok pesantren ya. Yang punya pondok pesantren yang menampung anak-anak usia tingkat SMA ya. Baik. Kalau untuk pondok pesantren sendiri yang sudah terkoordinir, mungkin Pak ada berapa ini Pak di Kota Tegal sendiri Pak? Ada berapa ya? Jadi kalau database-nya saya nggak hafal ya, cuman ya kayaknya hampir setiap kecamatan itu hampir ada. Hampir ada ya. Di begitu Margajana banyaknya? Ada di Tegal Barat sudah ada, Tegal Timur juga ada, Tegal Selatan ini ya belum tahu ada nggak itu pondok pesantren itu. Oh ada di Mambaul Ulum juga ada di sana. Ya. Ada juga di setiap kecamatan sudah ya. terwakili sudah ada pondok pesantren. Yang notabene perlakuannya adalah pendidikan non formal ya Pak ya. Luar biasa. Jadi Pak Dewan ini ternyata tidak hanya mengetahui secara kalkulasi by data saja, tetapi memang turun langsung ya Pak ya, mengetahui secara real permasalahan-permasalahan yang ada di dalamnya. Iya. Jadi memang saya paling suka itu kalau ngobrol terkait masalah pendidikan Islam yang non formal gitu. Betul, betul. Karena harapan saya memang anak-anak kita itu wajib hukumnya harus tahu anak itu terkait dengan pendidikan non formal, pendidikan agama Islam terkait dengan syariat-syariat Islam. Jadi pribadi saya itu begini,
Kan saya punya anak itu ya misalkan, sekarang kelas 3 di Madrasah Ibtidaiyah. Kelas Gurunya 3. bilang, kamu nanti ikut itu, les apa renang, apa les Ekstrakurikuler. bulu tangkis, Iya. Saya bilang, itu gampang, tanpa les pun nanti akan bisa. Iya. Yang penting kamu wajib ikut ngaji dulu di TPQ di Madin biar bisa ngaji. Di TPQ maupun di Madi. Iya, jadi kalau ngaji ataupun belajar ngaji Quran tanpa guru nggak bakalan bisa. Oke. Tapi kalau renang tanpa dipelajari pun nanti bisa sendiri kalau dia Otodidak ya, tenggelam kayak gitu loh. Bagaimanapun upayanya ya Pak, Iya, supaya gitu. tidak sampai tenggelam ya Pak. Iya, Baik, gitu. baik. Terima kasih ini Pak Fathul Iman informasinya. Iya. Tetapi tidak puas sampai di situ tentunya Iya, Pak Fathul Imam. Karena kita mengetahui bersama kalau hanya sekedar himbauan Iya. yang disampaikan oleh orang tua, anak biasanya lepas begitu saja. Betul. Regulasi atau mungkin kewajiban sudahkah masuk di dalam peraturan untuk anak usia dini atau mungkin dari sampai batasan usia berapa diwajibkan untuk mengikuti pendidikan non formal? Jadi di pemerintah kota ini yang kami lihat perdanya belum menyentuh ke sana. Perdanya belum menyentuh ke Iya. sana. Iya, jadi harapan kami ke depan itu kami bisa mencetak sebuah perda yang terkait dengan pendidikan non formal itu agar di tingkatan anak-anak SDMI bisa masuk ke jenjang pendidikan madrasah diniyah yang ulia, yang tingkat SMP MTS itu bisa masuk ke tingkat pendidikan madrasah wustonya kayak gitu. Cuma perlu diketahui juga kadang Madin Awaliyah itu biasanya itu bukan anak-anak MI atau SD ya. Karena anak-anak MI atau SD itu kebanyakan ketika usia itu masih belajar di TPQ, belajar Iya, Quran. betul. Iya, Lebih jadi- di TPQ-nya ya Pak Iya, ya. karena memang kita mau wusto, kita mau uliah, kalau belum bisa ngaji ya nggak bisa. Betul Jadi dasarnya sekali. kita harus TPQ dulu, harus ngaji dulu. Jadi memang yang paling penting kalau anak dasar itu harus ke TPQ dulu, habis itu baru ke Madin Awaliyah dan juga ke wusto. Jadi kalau Madin Awaliyah mungkin nanti di usia-usia anak SMP ya, SMP kayak gitu. Karena rata-rata di SD itu masih pada di TPQ. Masih di TPQ Iya. itu yang real terjadi Di di masyarakat. di masyarakat. Soalnya kalau kita mau Madin, mau belajar Safinah, mau belajar Sorob tanpa belajar Al-Quran nggak bakalan bisa baca itu sih ya. Jadi, Karena semuanya mau pakai nggak Arab mau, gundul gitu ya, iya, Pak. Mau nggak mau harus belajar Quran dulu, di TPQ dulu, harus hafal Betul. Quran dulu kayak Betul, gitu. betul, Biar betul. baca Qurannya bener, tajwidnya juga bener, itu seperti itu. Kayak setuju ya Pak gitu ya Pak. Iya betul, jadi semuanya komplit ya Pak ya. Iya. Oke, kalau Pak Fathul Imam melihat kondisi real yang ada di lapangan, khususnya masyarakat Kota Tegal sendiri, kalau pencapaian apa yang diharapkan seperti yang tadi Pak Fathul Imam sampaikan, tingkat persentasenya itu sudah berapa banyak tuh Pak? Jadi kalau melihat tingkat persentasenya ya belum maksimal ya. Belum maksimal. Karena Kalau di itu angka berapa Pak? ya mungkin baru belum 50% ya kayaknya. Belum 50% Pak? Iya. Masa sih Pak? Bingung Pak Fathul ini. Kenapa Pak? Masyarakatnya memang tidak tertarik dengan pendidikan non formal atau apa ini kendalanya Pak? Jadi yang saya lihat itu gini ya. Iya. Di Kota Tegal itu kan pendidikan non formal banyak ya. Cuman kadang berbenturan dengan kegiatan-kegiatan dengan pendidikan yang formal itu. Contoh kecil apa? Jadi kalau bulan-bulan seperti ini Agustus ya. Oh, Wah, luar iya. biasa. Jadi kadang itu untuk mensinkronkan aturan pendidikan yang dia laksanakan di pendidikan formal itu kadang tidak ketemu dengan yang ada di non formal gitu kan. Makanya sebenarnya itu Kota Tegal itu di lingkupnya kan tadi wilayah kecil ya. Betul, Terus hanya 4 kecamatan Iya. Jadi kalau dan kita 27 kepengen kelurahan. maksimal itu harus ada komunikasi yang baik antara pengelola pendidikan yang formal sama yang non formal terkait kebijakan-kebijakannya. Jadi hari ini itu kalau Agustus seperti ini anak-anak kan yang di SMP, di SD, apa kan latihan pramuka, Betul. persiapan mau lomba, mau ini, mau itu. Yang jelas hari ini mereka-mereka yang di Madin, insya Allah pada banyak yang berangkat. Insya Allah masih banyak yang tidak berangkat ya Pak ya. kayak gitu karena memang kebijakan pendidikan yang formal kadang mengikat banget untuk diikuti seperti itu. Sehingga kadang
banyak anak-anak yang akhirnya kecapean dengan dualisme kegiatan itu ya, di formal sama non formal. Kadang di pertengahan banyak yang sampai putus ya gitu kan, tidak meneruskan di pendidikan normal tersebut kayak gitu. Tapi upaya dari Pak Fatul Imam sendiri tetap memberikan himbauan dan juga Iya. arahan kepada orang tua Iya. untuk tetap ya Pak, Iya. walaupun mungkin hanya di bulan-bulan tertentu saja. Iya. Anak-anak ini Dan berkegiatan. saya berharap bagi pengelola pendidikan yang formal itu punya aturan yang luas. Nah, Ya. betul. Jadi misalkan Tidak saklek tadi tuh, iya Pak. anak Ya. yang terlambat tadi nggak ngikut di kegiatan-kegiatan di non formal, nantinya bisa dikasih materi-materi tambahan itu loh, yang luas tanpa harus saklek, karena kita harus pendekatan secara keluargaannya dengan anak-anak didik kita itu. Gitu. Jadi kita harus ada yang mengalah lah biar semuanya itu jalan secara baik. Semuanya berjalan secara baik. Iya. Dari pendidikan yang sudah berjalan selama ini Pak, kalau kita presentasikan, kita refleksikan di remaja yang ada di Kota Tegal. Ya. Nah, remaja yang ada di Kota Tegal, kasusnya apa Mbak? Apa aja sih Pak? Kasusnya ya, yang lebih tahu mbaknya kasusnya. Kalau saya nggak biasa. Kayaknya melihat nggak ada kasus, semua baik-baik saja Pak. Iya. Tergantung kita melihat dari segi sudut pandang mana kayak gitu. Betul, ya. betul, Kalau betul. kita melihatnya di masjid semuanya baik-baik saja. Betul, Iya. dengan menggunakan busana Yang bagus, Muslim ya iya, Pak ya. iya. Kalau kita lihatnya di masjid. Iya, kalau kita Bagaimana kalau kita melihatnya- melihat sekarang ini real di lapangan? Real di Kalau lapangan, ya. menurut kacamata Pak Fatul Iman ini, Gimana ya? Kalau yang saya tadi memang, Pak Egi, kita harus menciptakan sebuah karakter yang baik. Kalau kita lihat direfleksikan di anak-anak muda saat ini, karakternya bagaimana Pak? jadi saat ini itu ya terkait dengan tadi pendidikan non formal ya, yang saya lihat ya 75% lah sudah baik untuk pemuda-pemuda kita. Dan memang di sini yang perlu kita tekankan itu di Kota Tegal itu perlu lagi penambahan pesantren-pesantren untuk lebih meningkatkan biar nanti kedepannya itu banyak anak lokal Kota Tegal itu yang disaksi pesantren, sehingga nanti akan lebih kelihatan. Akan lebih- kelihatan ya, karena kalau sekedar dia di Madin, di TPQ, habis itu selesai di rumah tanpa dibina oleh orang tua, tetap hasilnya kurang maksimal seperti itu. Hasilnya kurang Kurang maksimal. maksimal. Jadi harapan saya itu kepengennya di Kota Tegal itu punya pesantren yang banyak dan santrinya dari anak-anak Kota Tegal sendiri gitu loh. Dari anak-anak Kota Tegal Iya, sendiri. jadi biar kita lebih mencetaknya itu mencetak asli generasi penerus kita seperti itu. Baik, luar biasa ini Pak Fatul Imam dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang begitu concern ini kelihatannya dengan pendidikan non formal yang ada di masyarakat ya. Iya. Luar biasa ya Pak. Kupas tuntas tentang penyelenggara pendidikan non formal. Dan masih setia bersama saya di sini ada Bapak Fatul Imam yang masih tetap konsen bersama dengan pendidikan non formalnya. Sahabat podcast, pendidikan atau mungkin ilmu adalah jendela dunia. Kita bisa mendapatkan ilmu apabila kita berguru. Dan di sebelah saya ini adalah seorang Pak Guru. Yang tidak lain juga salah satu anggota DPRD Kota Tegal yang konsen di dalam pendidikan non formal. Iya Pak, kita sudah sampai di statement di siang hari ini berkaitan dengan pendidikan non formal yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Fatul Imam. Kondisi realnya memang demikian ya Pak ya. Iya. Nah, harapannya dari Pak Fatul Iman dengan konsennya Pak Fatul Iman di dalam menyelenggarakan pendidikan non formal ini yang tentunya perlu didukung juga oleh masyarakat. Apa Iya. nih Pak yang ingin disampaikan? Jadi memang saking senangnya saya sama pendidikan non formal itu karena terkait karakter anak ya, untuk masa depan bangsa, terutama akhlak ya. Jadi hari ini yang kita butuhkan adalah akhlak yang mulia, anak-anak yang budi pekertinya baik. Anak yang budi pekertinya Iya. baik. Jadi harapan kami itu ke depan itu anak yang cerdas tapi tetap berakhlak, karakter. Jadi kalau anak-anak sudah berakhlak semua, insya Allah di keluarga itu nyaman. Ya, jadi anak-anak itu berkarakter, berakhlak mulia, disiplin waktu yang luar biasa, itu nanti akan nyaman kegiatan kita kehidupan di keluarga itu.
Jadi harapan saya dengan pendidikan novel ini, terutama di pribadi saya juga sangat senang. Sampai gimana ya Mbak, saking senangnya itu saya sampai punya mimpi Mbak, Oke. dan punya harapan yang sangat besar sekali di Kota Tegal khususnya. Apa itu Pak Dan saya mimpinya itu Pak? mimpi itu tuh pernah terbesit itu ketika saya dulu bukan di Kota Tegal, ketika dulu jadi pendidik di Brebes. Saya pengen sebuah punya pendidikan yang formal bareng sama non formal. Formal bareng dengan non Iya, formal. nanti siswa saya ketika pagi hari itu belajar yang formal, nanti sorenya ada yang sebagian anak itu bermalam, bermukim di sekolah saya yang formal itu, kayak pesantren. Ini kalau definisinya ini kalau kayak sebuah pesantren ini Pak. Iya. Yang disampaikan oleh Pak Fatul. Iya, jadi dulu itu saya pernah terbesit seperti itu, tapi karena kehendak Allah ya, saya harus disuruh berhenti dari sana dan memang itu keinginan saya pribadi dan saya harus hijrah ke kota dalam rangka mencoba untuk menjadi calon legislatif, dan ternyata di 2019 kemarin saya nyalon dan Allah memberikan jawaban, saya jadi. Dan angan-angan itu, mimpi itu saya kepingin terjawab di sini nanti. Baik. Dan alhamdulillah saya pribadi saking senangnya sama pendidikan non formal itu sampai terbayang harus punya pesantren. Harus punya Harus pesantren. punya pesantren. Dan alhamdulillah hari ini kami juga sudah mengurus persyaratan-persyaratan yayasannya. Jadi saya juga lagi bikin yayasan. Oke. Iya, yayasan pendidikan dan pesantren. Yayasan Pendidikan dan pondok Pesantren. pesantren. Pondok pesantren. Berlokasi di mana nih Pak Fatul Iman? Insya Allah nanti lokasi itu sedikit kisaran di Kaligangsa Kerandon. Di Kaligangsa Iya, di lingkungan rumah saya. Jadi harapan kami itu nanti, ini bayangan saya ya. Bayangan saya itu nanti rumah saya itu akan dikelilingi sama pendidikan-pendidikan non formal. Ada TPQ, Ya. ada Madin, Oke. ada pondok pesantrennya juga. Ada pondok pesantren. Iya, jadi saya kepengen mewariskan kepada generasi penerus saya, bukan mewariskan sebuah harta, tapi mewariskan sebuah lembaga yang bisa mendidik karakter bangsa, terutama karakter di pendidikan agama Islam itu seperti itu. Luar biasa ini Pak Fatul Imam. Wah, saya kasih jempol berapa ini ya Pak. Kepeduliannya terhadap dunia pendidikan ya Pak. Betul, Konon ya. katanya masa depan yang cerah diawali dengan pondasi mempunyai pendidikan Betul yang sekali. mumpuni ya Pak. Tentunya di bidangnya. Betul. Dan salah satu dewan yang juga concern di dalam pendidikan salah satunya adalah Pak Fatul Imam. Betul, betul. Ini menjelang 2024 atau bagaimana ini Pak? 2024 itu tidak terfikirkan oleh saya. Tidak terfikirkan Iya. oleh saya. Intinya kalau itu sudah menjadi masa yang akan datangnya pasti datang. Intinya Wal asri kalau ya, Pak? Kalau pribadi saya sih ya yang penting kita berbuat. Selama kita menjabat kita belajar berbuat. Oke. Kita jadi dewan itu jangan mencari apa-apalah, kita mencari itu mencari saudara, Mencari saudara. mencari teman. Mencari teman. Ya, kalau kita punya banyak saudara, dan banyak teman, ya nggak usah bingung-bingung di 2024 ya. Insya Allah jadi begitu ya Pak Mudah-mudahan ya. jadi. Allah meridhoi ya Pak ya. Amin, amin, Oke. gitu, ya. Untuk di 2024 ini yang Pak Imam Pak Fatul Imam sendiri lakukan bersama dengan teman-teman Ya, hanya menjalin sebuah persaudaraan saja. ya jadi Pak Fatul Imam itu di masyarakat punya sahabat yang sangat setia. Namanya sahabat Fatul Imam. Jangan lupa Pak, sahabat podcast DPRD juga kita sapa Pak. Oh, itu di kantor. Oh, itu di kantor. Dan tidak boleh dilibatkan dalam politik. Oke, Karena baik, itu baik. milik 30 anggota dewan ya gitu ya. Baik, baik. Jadi saya punya teman-teman di lingkungan itu namanya sahabat Fatul Imam. Sahabat Fatul Imam. Iya, jadi mereka-mereka itu teman-teman saya itu ya sudah ada komunitasnya. Kita mengatasnamakan dengan nama sahabat Fatul Imam. Oke, mungkin yang terakhir Pak, diperuntukkan untuk semua warga Kota Tegal. Apa yang ingin disampaikan ini Pak, khususnya untuk masyarakat Kota Tegal? Kami berharap kepada masyarakat Kota Tegal agar di tahun 2024 nanti, di tahun politik nanti, kita bersama-sama bisa mengawal kegiatan pesta demokrasi ini dengan baik, tanpa harus ada hal-hal yang tidak kita inginkan,
Karena ketika kita semuanya sudah punya kepribadian terhadap pribadi kita terkait di tahun 2024 itu, kita tidak bakalan adanya sebuah perselisihan. Intinya bahwa 2024 agar pemilu yang kita laksanakan itu tetap pemilu yang damai tanpa harus ada permasalahan yang berlarut-larut. Baik, bijaksana sekali, luar biasa untuk Pak Fathul Imam. Baik, sahabat podcast DPRD Kota Tegal, dengan demikian selesai sudah podcast untuk hari ini. Saya Indri Lasmi, mengucapkan banyak terima kasih, dan tentunya kita akan hadir kembali dengan tema pembahasan yang lebih menarik. Terima kasih banyak, selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.